Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berlari penuh semangat, menggapai cita-cita yang kita tuju. Apa kabar sahabat Bawaslu? Semoga semuanya sehat selalu. Senang sekali, senang rasanya saya Muhammad Budi Purwanto, staf Bawaslu Kabupaten Semarang, dapat hadir menyapa sahabat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada dalam acara Gelar Tikar Gerakan Literasi Politik dan Demokrasi. Kemarin, tepatnya tanggal 23 Maret 2021, DPR telah mengesahkan program legislasi prioritas tahun 2021. Dalam prolegnas tersebut, RUU Pemilu yang semulanya masuk, sekarang sudah tidak dimasukkan lagi dalam prolegnas tersebut. Artinya, jika tidak ada revisi, kemungkinan pemilu dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, untuk itu, untuk mempersiapkan itu semua, khususnya sengketa pemilihan umum, tema gelar tikar kita pada hari ini adalah pemohon dalam sengketa pemilihan umum. Sudah hadir di samping saya Ibu Umi Nuamah selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang. Apa kabar Bu Umi? Sehat Bu Umi? Alhamdulillah, semuanya sehat Bu. Ya, kita mungkin langsung saja Bu Umi, kita langsung masuk kepada topik kita pada siang hari ini berkaitan dengan pemohon dalam sengketa pemilu gitu. Mungkin yang pertama perlu disampaikan ya gitu. Apa sih sebenarnya, siapa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi pemohon dalam sengketa pemilu Bu Umi? Mungkin gitu Bu Umi, bisa dijelaskan dulu Bu. Ya. Terima kasih Mas Budi. Betul tadi yang dikatakan Mas Budi, walaupun kemungkinan nanti di 2024 pelaksanaan pemilu atau pilkada hari ini masih di 2021, masih cukup jauh begitu. Akan tetapi kita butuh persiapan yang matang, termasuk juga masyarakat dan peserta, calon-calon peserta pemilihan itu mengetahui soal kewenangan Bawaslu. Salah satu kewenangan Bawaslu adalah memiliki kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa proses. Kalau kita bicara Bawaslu berarti di sini adalah sengketa proses Mas Budi ya. Iya, sengketa proses. Kalau kita bicara sengketa hasil itu ada di Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi betul sekali Mas Budi. Kita juga hari ini kita sudah mulai belajar dulu, sudah mulai kita sosialisasikan ke masyarakat soal kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu begitu. Kita bicara dulu soal siapa yang apa yang menjadi hak dari peserta pemilu ya. Kalau bicara peserta pemilu nanti akan kita lihat termasuk bagian yang bisa mengajukan permohonan sengketa begitu. Apa yang menjadi hak dari peserta pemilu? Yang jelas bahwa peserta pemilu itu bisa mengajukan sengketa proses ya, sengketa proses itu misalnya dia merasa dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Nah itu peserta pemilu boleh mengajukan permohonan sengketa begitu. Nah ini yang kami rasa masyarakat atau peserta pemilu banyak yang belum mengetahui persoalan kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian Bawaslu memiliki peran di dalam penyelesaian sengketa itu mulai dari memeriksa Mas. Memeriksa, jadi permohonan yang masuk nanti akan diperiksa.
satu menerima permohonan sengketa, kemudian memeriksa. Iya. Yang ketiga adalah memediasi. Jadi mediasi dulu Bu ya. Mediasi dulu, mempertemukan pihak yang bersengketa begitu. Kemudian yang keempat adalah mengadjudikasi, dan terakhir adalah memutus. Ketika sudah melewati itu semuanya tidak tercapai, maka terakhir Bawaslu punya kewenangan di dalam memutus sengketa proses pemilu. Ini yang kewenangan yang kayak gini ini saya rasa memang perlu diketahui bersama oleh peserta pemilu, sehingga misalnya suatu saat nanti pada tahapan pemilu itu ada hal yang dia merasa dirugikan karena adanya SK atau BA, maka dia bisa mengajukan sengketa ini ke Bawaslu begitu. Iya, artinya regulasi kita itu mengatur itu gitu ya Bu ya. Artinya jika ada peserta ataupun pihak yang dirugikan dalam kontestan itu bisa mengajukan sengketa. Nah, tadi Bu mengenai tadi dimulai dari bisa mengajukan permohonan gitu ya. Nah, syaratnya Bu ya, biar masyarakat itu juga tahu, khususnya nanti peserta gitu ya, mengenai syarat dari pengajuan sengketa sendiri seperti apa Bu? Ya, tadi untuk pemohon belum saya sampaikan ya, tadi baru sampai ke kewenangan Bawaslu dulu, apa yang menjadi kewenangan Bawaslu. Kalau kita melihat dari tataran regulasi antara pemilu dengan pilkada itu memang mengalami ada perbedaan begitu. Kalau kita lihat pemilu dasar kita adalah pada Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian kaitannya dengan penyelesaian sengketa itu ada di Perbawaslu 18 tahun 2017, kemudian mengalami perubahan sampai 3 kali, dan terakhir itu adalah Perbawaslu 5 tahun 2019. Itu banyak yang mengawal terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Jadi sebelum saya masuk ke sana, perlu saya sampaikan ke seluruh masyarakat, ke peserta pemilu, ke akademisi, ke teman-teman aktivis ini mungkin, atau bisa jadi ke tim kampanye ini yang sering atau LO yang sering mendampingi para peserta pemilu begitu. Iya. Ini perlu diketahui bersama bahwa sengketa pemilu yang ada di yang menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu itu ada 2 sebetulnya. Ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah KPU, karena yang bisa mengeluarkan SK atau BA adalah KPU. Kemudian yang kedua adalah sengketa antar peserta pemilu. Tapi mungkin nanti kita akan banyak fokus di sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, khusus pemilu dulu. Khusus pemilu dulu, karena ini lebih dekat ke pemilu dulu, nanti baru kemudian kita akan bicara ke pilkada begitu. Karena pilkada juga baru selesai kemarin begitu ya. Di Kabupaten Semarang khususnya baru selesai kemarin. Kemudian siapa yang bisa menjadi pemohon? Nah, ini kawan-kawan semuanya ini mungkin bisa dilihatkan slide-nya, siapa yang bisa menjadi pemohon di dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Ini penting. Sehingga nanti siapa-siapa yang bisa mengajukan itu bisa dipersiapkan sejak dini begitu. Yang pertama yang bisa mengajukan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu adalah partai politik calon peserta pemilu. Ya, partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Jadi baru calon peserta pemilu dari partai politik ya. Jadi partai politik calon peserta pemilu ini bisa mengajukan sengketa pastinya dia yang sudah mendaftarkan diri ke KPU. Ini jadi yang sudah terdaftar ya, gitu ya, yang mendaftarkan diri ke KPU itu bisa menjadi pemohon sengketa pemilu begitu. Jadi misalnya ada SK atau BA yang dikeluarkan oleh KPU, kemudian dia merasa dirugikan atas SK atau BA tersebut, maka kemudian partai politik tadi yang sudah mendaftarkan diri ke KPU bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Ini pernah terjadi pada pemilu 2019 kemarin itu ada beberapa partai politik yang kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu. Ada PKPI, PBB, kemudian kalau tidak salah ada juga idaman itu. Tapi kemudian yang sampai pada proses adjudikasi yang kemudian diterima itu kalau tidak salah PBB sama sama PKPI, sedangkan idaman tidak masuk begitu. Ya, ini proses sampai adjudikasi.
Kemudian pada proses mediasi juga ini pernah terjadi di Bawaslu. Ini ada partai Berkarya sama Garuda, ini sampai mediasi saja, jadi tidak sampai ke adjudikasi. Inilah kewenangan Bawaslu yang luar biasa sebetulnya yang sudah diberikan kepada Bawaslu, maka kami berharap peserta pemilu, calon-calon peserta pemilu memahami ini begitu. Kemudian yang kedua yang bisa mengajukan sengketa, permohonan sengketa antara peserta dengan penyelenggara adalah partai politik peserta pemilu, artinya yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu, partai politik yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu. Wong calon saja bisa, apalagi peserta, kalau sudah ditetapkan menjadi peserta. Kemudian yang ketiga adalah bakal calon anggota DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten. Ini juga bisa mengajukan sengketa. Bakal calon ini berarti dia baru masuk di DCS ya, daftar calon sementara. Ya. Kemudian DCS saja bisa, berarti DCT apalagi juga bisa ya. Sudah ditetapkan. Ya, gitu. Sudah ditetapkan menjadi calon ya, calon DPR provinsi, DPR kabupaten, maka dia punya hak untuk mengajukan permohonan sengketa kalau dia merasa dirugikan atas SK ataupun BA. Kemudian yang kelima, kelima ya. Sama ini peserta pemilu yang kelima adalah DPD, bakal calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Ini perwakilan dari masing-masing provinsi ya. Ini juga bisa mengajukan sengketa proses ke Bawaslu begitu. Begitu juga dengan kalau dia sudah ditetapkan menjadi calon anggota DPD, yaitu dia bisa mengajukan permohonan sengketa. Kemudian karena rangkaian dari pemilu itu antara lain adalah pemilihan legislatif juga pemilihan presiden begitu, berarti di sini bakal pasangan calon presiden juga bisa mengajukan sengketa, apalagi kemudian kalau dia sudah menjadi pasangan calon, ini bisa melakukan bisa mengajukan permohonan sengketa. Begitu Mas Budi terkait dengan siapa yang bisa menjadi pemohon. Ini adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kita fokus dulu pada pemilu karena antara pemilu dengan pilkada memang berbeda begitu. Ya baik Bu Umi, kita fokus ke pemilu gitu ya, sengketa proses pemilu gitu dalam bahasa undang-undangnya. Ya tadi kan dijelaskan siapa saja yang bisa mengajukan permohonan gitu. Artinya dalam regulasi itu diberikan wewenang dari para peserta, bahkan tadi calon Bu ya, calon yang baru ingin mengajukan ya, calon DPR ataupun calon presiden, calon kepala daerah untuk bisa mengajukan permohonan sengketa. Nah kemudian Bu ketika mau mengajukan itu ya syaratnya itu apa Bu gitu? Syaratnya yang apa diajukan gitu? Oke Mas Budi, ya ini barangkali juga perlu dipersiapkan yang sudah punya cita-cita maju di 2024 ini. Ini para calon-calon peserta pemilu yang sudah punya bayangan atau hari ini sudah dipersiapkan dari partai politik atau juga sudah mempersiapkan diri menjadi caleg ya. Ini bisa anak muda banyak itu Bu. Ini anak-anak muda mungkin atau perempuan ya. Apalagi ada kuota perempuan 30% begitu. Atau siapapun yang memang sudah mempersiapkan diri maju di 2024 ini saya rasa penting untuk dipahami bersama. Tapi sebelum saya tambahkan sedikit tadi Mas, kaitannya dengan pemohon ya. Kalau tadi kan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Lah bagaimana kalau sengketa yang terjadi antar peserta pemilu? Oh iya, nah, tadi ini, belum Bu itu. Belum. Ini memang ada lex spesialis ya kalau di Bawaslu. Jadi setiap tahapan tadi di sengketa pemilu tadi proses pemilu antara peserta dengan penyelenggara tadi, lex spesialis itu terjadi di tiap tahapan. Artinya kalau tahapan itu selesai berarti sengketa yang terjadi tahapan itu ya selesai begitu. Tidak bisa kemudian ini tahapan pencalonan tapi diselesaikan nanti di kampanye, tidak bisa. Jadi itu lex spesialis penyelesaian sengketa ya pada tahapan-tahapan tersebut. Lah kalau sengketa itu terjadi antar peserta pemilu, berarti kan di sini kalau sudah dikatakan antar peserta pemilu berarti sudah ada peserta pemilunya, begitu. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu. Artinya bahwa di sini
yang bersengketa ini yang jelas sudah ter-SK-kan, sudah menjadi peserta pemilu. Nah, siapa yang bisa menjadi bisa dilanjut itu slide-nya. Siapa yang bisa mengajukan sengketa antar peserta pemilu, yaitu peserta pemilu. Berarti di sini bisa calon DPR, DPRD, DPR Kabupaten ataupun DPD. Ya, ini bisa mengajukan. Kemudian pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Kemudian pelaksana kampanye lah, ini yang beda. Jadi yang pelaksana kampanye. Kemudian yang terakhir adalah ini bisa pertimbangan Bawaslu. Saya rasa yang paling penting di sini adalah peserta pemilu dengan peserta pemilu dalam hal ini adalah DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten begitu ya. Dan DPD ini punya, kalau misalnya bersinggungan ada sengketa dengan peserta pemilu yang lain, maka dia bisa mengajukan sengketa sengketa antar peserta pemilu. Nah, kemudian bagaimana syaratnya? Nah, ini kita tunjukkan, Mas. Kita tunjukkan syaratnya apa itu ya. Bagaimana pengajuannya? Ini ada yang namanya syarat formil dan material, Mas. Ya. Formil dan material. Formilnya apa, Bu? Nah, kalau formil berarti ini yang nanti ketika dia mengajukan itu harus dilengkapi, harus dipenuhi oleh pemohon ya, oleh pemohon. Ini antara lain yang pertama adalah formulir pendaftaran. Dalam hal ini kalau di Bawaslu sudah mempersiapkan yang namanya form PSPP 01. Bisa diperlihatkan mungkin yang wordnya kayak apa sih sebetulnya formnya begitu. Karena memang kadang orang datang ke Bawaslu tuh nggak tahu, Mas. Oh iya toh, kadang datang. Yang penting saya tuh ada persoalan, saya datang ke Bawaslu. Saya nggak tahu ini masuknya itu sengketa atau masuknya pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana atau bahkan kode etik, dia nggak tahu. Nah, yang penting aku di masalah aku mau ke Bawaslu. Bawaslu gitu ya, Bu. Iya, aku punya masalah mau ke Bawaslu. Lah, ini nanti bagian penerimaan permohonan ini nanti yang akan menjelaskan ini kira-kira arahnya kemana begitu. Termasuk paling tidak ini pemohon itu tahu dia itu nanti ini arahnya kemana. Kalau itu kemudian arahnya termasuk bagian dari sengketa, pengajuan sengketa atau permohonan sengketa, maka dia harus memenuhi syarat formil untuk pengajuan sengketa begitu. Nah, syarat formilnya tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah harus menyampaikan formulir pengajuan permohonan. Dalam hal ini kalau sesuai dengan Perbawaslu 18 tahun 2017, jadi Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa, itu ada di PSPP 01. PSPP 01 itu bisa dilihat, itu nggak terlihat itu ya? Bisa ini Bu ya? Bisa online dan offline bisa, ya Bu? Bisa, ini sebetulnya di website kita itu ada ya, tinggal mendownload teman-teman nanti kalau misalnya ingin mempersiapkan diri, ini bisa di-download formnya kayak apa begitu. Yang jelas formnya cukup panjang karena di situ memuat bermacam-macam ya, itu nanti bisa panjenengan download semuanya. Bisa diperbesar nggak itu, Mas? Nah, itu salah satu contoh mulai dari awal ya. Nah, jadi identitas pemohon dan termohon itu jelas harus ada. Nggak tahu ini dia punya persoalan dengan KPU dengan termohon, karena termohonnya kalau sengketa antara peserta dengan penyelenggara adalah KPU untuk termohonnya begitu. Jadi dia harus jelas siapa yang menjadi pihak pemohon, siapa yang menjadi pihak termohon. Kemudian kewenangan Bawaslu itu bisa dituangkan di situ apa yang menjadi kewenangan Bawaslu. Kemudian yang ketiga lanjut kedudukan ya, kedudukan hukum termohon. Dalam hal ini adalah kedudukan hukum dari KPU. KPU itu apa kedudukannya begitu. Selanjutnya tenggang waktu pengajuan permohonan nanti akan saya sampaikan di akhir. Tenggang waktu masa kadaluarsa itu nanti ada kita bahas. Kemudian pokok, ini penting sekali. Jadi pemohon itu tahu apa yang menjadi pokok permohonannya, harus dituangkan di dalam form ini. Sehingga nanti Bawaslu akan mengetahui sebetulnya apa yang diinginkan oleh pemohon begitu. Jadi hal-hal yang diminta itu ditulis di sini Bu ya? Ditulis betul, ditulis di pokok permohonan. Di pokok permohonannya ini juga harus jelas begitu. Misalnya soal dia keberatan soal surat keputusan apa misalnya, atau adanya berita acara yang dikeluarkan oleh KPU apa begitu. Nah itu pokok persoalannya atau pokok permohonannya ini harus dituangkan di dalam
form PSPP 01 begitu ya. Kemudian ada lagi bisa dilanjutkan Mas. Nah, itu alasan permohonan, apa yang menjadi alasan permohonan itu harus dituangkan juga di dalam form PSPP 01. Kemudian lanjut lagi, cukup panjang ya petitumnya. Nah, ini khusus mungkin yang punya kuasa hukum akan sangat paham ini. Iya, ya, ini, yang membawa kuasa hukum. Lumayan panjang juga Bu ya. Ya, dan kalimatnya pun juga harus runtut gitu ya Bu ya. Ya, tapi itu sebenarnya formnya sudah ada, tinggal nanti dari pemohon mengisi form ini. Oke, begitu untuk yang pertama, syarat yang pertama adalah mengisi form permohonan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua tadi sudah jelas sebetulnya identitas itu ada di dalam form ya. Yang kedua ya identitas pemohon itu harus disampaikan, yaitu fotokopi KTP. Ya, ini sebagai identitas warga negara. Dia adalah warga negara Indonesia ya. Dia mengajukan sengketa begitu. Nah, itu dia harus menyertakan fotokopi EKTP ya, EKTP atau bisa dengan suket. Tapi saya rasa suket sehari ini juga sudah banyak yang KTP-nya sudah selesai kok ya. Iya, rata-rata sudah punya Bu. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting Mas. Kalau dia datang ke Bawaslu kok membawa SK atau BA yang dikeluarkan oleh KPU, ini yang menjadi objek sengketa ini bisa dikategorikan masuk di dalam permohonan sengketa. Jadi kalau dia mau mengajukan permohonan sengketa maka objek sengketanya harus jelas, yaitu berupa surat keputusan atau berita acara ya yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi harus jelas gitu Bu ya, dia tuh SK nomor berapa, tentang apa gitu ya Bu ya. Jadi jangan hanya asal datang terus ya pokoknya saya mau mengadu kan pokoknya harus jelas saya mengadu. Objeknya gitu ya Bu. Tapi misalnya ada yang datang ke Bawaslu dia tidak membawa apa-apa, boleh kok nanti dia memperbaiki atau mempersiapkan. Ada nanti kita jelaskan ada ya. Waktu perbaikan ya Bu. Karena mungkin dia tidak tahu kategorinya ini masuknya apa. Ternyata dia punya objek sengketa berupa SK, tapi karena dia nggak paham nggak dibawa begitu. Nah ini nanti teman-teman calon-calon peserta pemilu itu nanti kalau misalnya punya persoalan di situ kaitannya merasa dirugikan karena adanya SK atau BA, itu bisa diajukan ke Bawaslu dengan objek sengketanya berupa SK atau BA. Kemudian yang keempat ini Mas, kalau barangkali didampingi oleh kuasa hukum, berarti di sini ada surat kuasa khusus. Ya, surat kuasa khusus yang dikeluarkan oleh pemohon bahwa dia diwakili oleh kuasa hukum, ya, diwakili oleh advokat, itu boleh. Boleh ya. Peluang bagi para advokat ya. Peluang bagi para advokat. Ya, artinya bahwa memang dia punya hak didampingi oleh kuasa hukum. Karena mungkin begini, karena tidak semua orang itu kalau bersinggungan dengan hal-hal begini secara mental berani begitu, maka kemudian bisa dibantu oleh kuasa hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah bukti. Ya, buktinya apa begitu, itu bisa dibawa, misalnya ada bukti foto misalnya, atau ada bukti dari saksi, atau apa yang kira-kira bisa dilampirkan menjadi bagian dari syarat formil begitu. Itu kira-kira begitu Mas untuk syarat formil ini ada di Perbawaslu 18 tahun 2017. Ya, Perbawaslu 18 tahun 2017. Oke. Begitu Mas. Ya, baik Bu Umi. Kalau tadi Ibu ya, tadi syarat sudah dijelaskan, prosesnya Bu gimana? Mungkin secara gambaran, secara umum aja Bu Umi. Jadi biar masyarakat itu, terutama peserta nantinya atau calon peserta itu biar tahu gitu, dan sebenarnya juga simpel, nggak terlalu ribet gitu loh Bu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bu Umi. Gitu. Oke Mas Budi, pertanyaan yang cukup bagus itu. Jadi tahu syaratnya tapi bingung cara menyampaikannya begitu. Tapi sebelum bagaimana cara menyampaikan permohonan, tadi syarat formil tadi ini saya tambahkan sedikit, bisa balik ke slide sebelumnya. Ya, slide sebelumnya lah ini. Jenis dari berkas yang harus dipersiapkan oleh peserta pemilu ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh
calon-calon peserta pemilu nanti, jadi berkas-berkas yang berupa permohonan tadi dalam form PSPP 01, kemudian objek sengketanya, baik itu SK atau BA, identitas pemohon dan kuasa hukum, kemudian bukti dan daftar bukti. Jadi kalau ada kuasa hukumnya maka harus ada identitas kuasa hukum. Ya, kuasa hukumnya harus menyampaikan fotokopi KTP dari kuasa hukum juga dia adalah masuk di dalam advokat begitu, kartu kuasa hukum ya. Nah, semuanya ini perbedaan antar pemilu dengan pilkada, Mas. Kalau pemilu semuanya itu rangkap 4. Tetapi kalau pilkada itu rangkapnya 7. Nah, ini yang membedakan, makanya kita pisahkan dulu antara pemilu dengan pilkada. Lebih banyak yang pilkada, Bu, ya? Lebih banyak pilkada. Kalau di pemilu 4 rangkap, 1 rangkap asli bermaterai dan dilegis oleh kantor pos. Itu nanti yang menjelaskan nanti adalah ini ya, yang menjelaskan nanti penerima permohonan ya. Penerima permohonan ini harus tahu nanti mana yang harus dilegis, mana yang harus dikasih materai. Nanti yang akan mengarahkan adalah penerima permohonan. Yang dilegis berarti dari kantor pos ya. Kemudian 3 rangkap itu salinan. Ya, salinan. Kemudian ada satu lagi satu file dokumen digital. Ya. Dalam hal ini bisa soft copy, format Word, disimpan di dalam penyimpanan data begitu, Mas. Ini untuk berkas yang harus dibawa oleh pemohon. Iya. Kemudian tadi pertanyaannya, gimana sih cara permohonannya? Gitu ya, cara permohonannya gimana? Apakah langsung datang ke Bawaslu? Apalagi zaman kayak gini ini kita tidak tahu nanti di 2024 masih pandemik atau tidak. Kita berdoa semuanya sudah normal ya. Tidak amin. Seperti kemarin kita juga di pilkada juga ada agak kesusahan kemarin dalam hal penyelesaian sengketa begitu. Tapi kebetulan Kabupaten Semarang pada pilkada kemarin tidak menyelesaikan sengketa proses begitu. Berarti pencegahannya berhasil ya, Bu? Pencegahannya bisa jadi gitu. Begitu ya, pencegahan dan sosialisasinya begitu ya. Atau bisa jadi tidak tahu soal kewenangan Bawaslu. Jangan sampai yang itu, Bu, yang ini yang kita khawatirkan, makanya di forum ini sebetulnya bagian dari pembelajaran bersama, kita nanti bisa diskusi. Oke, bagaimana pengajuannya? Ini bisa dengan 2 cara, Mas. Bisa diperlihatkan itu, bisa dengan 2 cara, slide-nya bisa diperlihatkan, bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung itu gimana? Langsung ya berarti tatap muka hadir langsung ke kantor gitu. Kantor Bawaslu. Mungkin ada yang belum tahu kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Bisa di Google Map ada, Bu, di Google Map. Cari nanti di Google itu ada. Jadi di wilayah Ungaran Timur ya, di Purnakarya Raya bisa langsung hadir di kantor Bawaslu. Kalau itu memang masuknya wilayah Kabupaten Semarang. Kalau misalnya itu karena Salatiga itu ada di dalam Kabupaten Semarang, Salatiga langsung masuk ke Bawaslu Kota Salatiga, nggak usah datang ke Kabupaten Semarang karena itu berdekatan begitu. Sesuai wilayahnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya Salatiga punya misalnya ada sengketa begitu ya majunya ke Kota Salatiga. Kalau Kabupaten Semarang berarti langsung saja ke Bawaslu Kabupaten Semarang. Aduh jauh, apalagi Kaliwungu begitu ya. Nah ini nanti bisa dengan cara tidak langsung. Jadi kalau langsung berarti hadir ke kantor Bawaslu, tidak langsung ini bisa melalui lamannya Bawaslu. Ya, laman Bawaslu, lamanya namanya SIPS ya, SIPS gitu ya. SIPS. SIPS itu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Ya. Tuh, laman itu nanti kalau ada yang mau mengajukan permohonan bisa melalui SIPS, nanti dari penerima permohonan dari Bawaslu akan memberikan username dan passwordnya sehingga nanti dia bisa masuk. Ya, jadi ada username sama password. Bisa login. Bisa login. Jadi pemohon nanti bisa login, masuk. Setelah masuk itu nanti mengisi apa yang ada di dalam form yang ada di SIPS. Nanti setelah itu dari Bawaslu akan memberikan konfirmasi, Mas. Akan memberikan konfirmasi. Lah, konfirmasi ini nanti berupa form yang nanti ini menjadi bukti dia harus mengumpulkan berkas secara fisik ke Bawaslu ya. Ini yang kita memang masih seperti itu. Jadi tidak langsungnya itu semuanya tidak bisa. Tidak langsungnya itu hanya pendaftarannya saja, tapi berkas secara fisik harus hadir, harus disampaikan langsung ke kantor Bawaslu.
begitu Mas. Berarti untuk dokumennya, buktinya, fisiknya itu harus betul. datang gitu ya. Dokumennya, karena itu kan kita harus ini ya melihat soal keabsahan dokumen itu fisiknya harus ada begitu. Maka dokumen tadi yang menjadi syarat formil tadi harus disampaikan langsung ke Bawaslu. Kalau tidak langsung itu bisa untuk ini kekhawatiran masa kadaluarsa Mas. SK-nya ini masih bisa diajukan atau tidak begitu. Nah itu nanti bisa menyampaikan dulu lewat SIPS atau Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Itu. Paling tidak ada ininya Bu ya, kita bisa tahu dulu gitu ya lewat SIPS tersebut gitu. Iya. Kira-kira masih bisa diproses atau tidak gitu. Betul. Iya. Tadi Bu, tadi kan berkaitan dengan waktu ya. Kadang itu orang mau mengajukan tapi kadang wah iki masih bisa atau tidak ya gitu. Betul. Masih bisa atau tidak gitu. Jadi waktu ya, jangka waktu permohonan itu bagaimana Bu dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilu ini? Ya. Bisa dilihatkan lagi slide-nya itu kalau tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya di slide itu sudah sudah jelas ya urut-urutannya tadi permohonannya harus bagaimana. Nah, ini untuk permohonan secara langsung sebelum ke waktu ya, saya tambahkan sedikit. Ini permohonan bisa diajukan tadi secara langsung oleh petugas nanti memeriksa Mas, diperiksa dulu, diperiksa. Kalau misalnya hasil pemeriksaan itu sudah lengkap berarti nanti langsung diregister. Tetapi, lah ini kaitannya dengan yang dengan tanyakan tadi. Kalau kira-kira nanti ada berkas yang tidak lengkap misalnya, lah ini nanti dari penerima permohonan akan menyampaikan ke pemohon, oh berkas panjenengan itu belum lengkap Pak. Lah ini nanti ada waktu tersendiri dia melengkapi berkasnya. Nah kalau sudah lengkap langsung bisa dilanjutkan. Tapi kalau belum lengkap maka dikembalikan dulu kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Nah itu permohonannya secara langsung. Nah yang tidak langsung ya sama tadi dia melalui SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Kemudian nanti setelah itu dia mendapatkan bukti fisiknya, dokumen fisiknya dibawa ke Bawaslu, di situ nanti diperiksa lagi sama, dokumennya diperiksa. Nah, dokumennya lengkap atau tidak begitu. Nah, itu nanti lanjut apakah bisa diregister atau tidak begitu. Alurnya hampir sama begitu ya. Terus bagaimana waktunya ya, waktu permohonannya ya. Waktu permohonan itu, jangka waktu permohonan adalah 3 hari Mas. 3 hari Bu ya? Ya. 3 hari? 3 hari sejak tanggal penetapan. 3 harinya itu kita pahami ya, 3 hari sini adalah 3 hari kerja. Nah 3 hari kerja loh ya. 3 hari kerja berarti kalau kita lihat Indonesia hari kerjanya adalah Senin sampai Selasa, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat ya. Artinya bahwa Sabtu Minggu itu tidak termasuk bagian dari ini. Jadi sejak 3 hari hari kerja ya yang dipakai adalah hari kerja. Berarti misalkan SK-nya itu dikeluarkan hari Jumat gitu ya Bu ya. Berarti dihitungnya itu mulai dari Jumatnya, Jumat, Senin, Selasa begitu. Jadi tidak dihitung Sabtu Minggu tidak. Itu kalau kaitannya dengan SK. Ini kan waktu permohonan ya. Waktu permohonan. Jadi 3 hari sejak dia mengajukan ya, 3 hari. Kemudian jika tidak lengkap berkasnya itu ada yang kurang tadi yang sudah kita ngobrol di depan tadi karena nggak tahu begitu ini masuknya apa, ada yang kurang dan lain sebagainya. Ini dari penerima permohonan nanti akan menyampaikan bahwa dia atau pemohon itu memiliki tambahan 3 hari. 3 hari sejak dia dikasih tahu, jenengan silahkan dilengkapi berkasnya begitu. Lengkapi berkasnya 3 hari sejak pemberitahuan. Ya. Berarti misalkan tadi ya Bu ya, SK-nya itu hari Jumat tadi ya Bu ya. Dia mengajukan hari Selasa gitu atau Senin begitu ya. Senin atau Selasa. Misalkan Selasa aja Bu ya. Selasa aja yang hari terakhir. Selasa dia mengajukan ternyata dia belum lengkap ini, belum lengkap. Berarti dia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas-berkasnya itu sampai 3 hari. Iya, 3 hari sejak pemberitahuan. Sejak pemberitahuan. Sejak hari Selasa. Di Selasa, Rabu, Kamis. Begitu ya. Begitu untuk jangka waktu permohonannya begitu Mas. Paling lama 3 hari kerja ya, diingat
mungkin ada yang menyampaikan, "Loh, tempat saya tuh hari kerjanya sampai Sabtu begitu." Jadi ukurannya tidak itu ya. Ukurannya adalah ya sampai hari Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Sabtu Minggu tidak dihitung begitu. Walaupun mungkin ada, kalau kita bicara partai politik itu kan mungkin nggak ada hari libur ya. Jadi pakainya hari kalender gitu. Tidak, kalau di penyelesaian sengketa ini pengajuannya adalah hari kerja begitu. Karena ada istilah hari kerja dan hari kalender ya, Bu. Tetapi nanti pada penyelesaian sengketanya memakai hari kalender, Mas. Oke, berarti ketika sudah masuk ke proses yang sudah diregister, kita pakai hari kalender bukan hari kerja lagi. Artinya Sabtu Minggu kalau sidang ya, kalau mau sidang ya sidang gitu. Ya, tapi itu nanti akan kita bicarakan nanti di materi selanjutnya begitu ya. Kita fokus ke pemohon dalam sengketa pemilu. Ya, Bu Umi, tadi sudah disampaikan ya, mulai dari siapa saja pemohon, kemudian syaratnya apa, kemudian prosesnya itu gimana, sampai terakhir jangka waktu permohonan gitu. Ya, terakhir mungkin ini Bu, harapan ke depan gitu ya Bu ya, dari penyelesaian sengketa ke depan, terutama ketika nanti tahun benar-benar ya pemilu itu ya, pemilu dan pilkada itu dilaksanakan pada tahun 2024 gitu ya. Bagaimana mungkin dari Bu Umi sendiri ya gitu. Ya, tambahan sedikit terkait dengan waktu tadi kadaluarsa, Mas, bisa disampaikan biar ini difahami juga oleh seluruh masyarakat juga peserta pemilu. Ini saya kuatkan kembali pertanyaan Mas Budi tadi, saya kuatkan Bu, ya, biar lebih mantap biar Bu, ya. Lebih mantap saya kuatkan Baik, kembali. Bu, ya. Misalnya itu ini ada perbedaan memang antara pemilu dengan pilkada begitu, cara menghitungnya begitu. Ini misalnya objek sengketa berupa SK atau BA itu adalah 3 hari ya, 3 hari sejak dikeluarkan oleh KPU. Nah ini misalnya SK-nya ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 pukul 10, maka batas kadaluarsa SK tersebut itu adalah maaf itu salah tulis Mas, itu bisa diganti hari Rabu, itu harusnya Senin, Selasa, Rabu, bukan hari Kamis, hari Rabu itu ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, berarti hitungannya 3 hari ya, 3 hari sejak SK itu dikeluarkan oleh KPU. Tetapi di sini itu kan jam 10. Tetapi kalau seperti ini hari terakhir itu adalah jam 24. Jadi hitungannya bukan jam 10. Oh, bukan jamnya Bu ya, ya, 10 ya, 10. Berarti ya hari itu misalkan terakhir hari tanggal 3 itu ya sampai 24 ya, itu ya. Kalau 24.00 itu ya Bu. Betul. Jadi kalau ada yang mengajukan permohonan hari ketiga itu sampai jam 24. Ya. Sampai jam 24. Jadi Bawaslu ya misalnya ada yang kira-kira mau mendaftarkan sengketa ya berarti siap hari ketiga harus sampai jam 24 begitu. Bawaslu 24 jam ya Bu. Ya, kemudian tadi yang terakhir pertanyaan dari Mas Budi ini sebenarnya cukup menarik begitu. Di pemilu 2024 harapan kami begini ya. Jadi masyarakat secara umum, kemudian peserta pemilu, penyelenggara pemilu, termasuk dalam hal ini adalah KPU juga, karena KPU adalah pihak termohon di dalam sengketa proses pemilu. Peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik, kemudian calon DPR, seluruh DPR ya, dari pusat, provinsi, kabupaten, kemudian DPD, mengetahui soal kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa. Nanti mungkin di lain waktu bisa berdiskusi, kami sebetulnya nanti prosesnya gimana, alurnya seperti apa, itu nanti bisa diskusi ke kami, pintu kami terbuka untuk bersama-sama barangkali ada hal yang tidak jelas terkait dengan bagaimana pengajuan sengketa, boleh datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Begitu Mas. Iya. Oke, artinya ketika ada ingin diskusikan gitu ya Bu, bisa datang ke kantor ya, bisa kita diskusi seputar pemilu gitu. Ya mungkin kita live streaming loh Bu, kita live streaming di YouTube ya, di channel kita gitu. Ada pertanyaan barangkali dari teman-teman dari yang hadir di channel YouTube-nya Bawaslu ya. Nanti bisa kita diskusikan. Kita selesai sampai jam berapa ini Mas? Ini sebenarnya sudah mau selesai Bu. Nggak apa-apa, barangkali ada yang bertanya, nanti kita buka. Emang kita sebentar gitu. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin ada
di YouTube-nya. Ada yang bertanya? Ya. Oh, sepertinya belum ada. Ya. Mungkin seperti itu ya diskusi kita, gelar tikar kita episode ke-14 ini gitu. Terima kasih Bu Umi Nu'amah, sehat-sehat selalu. Sama-sama, ya. Sehat-sehat juga untuk semuanya ya. Jaga kesehatan apalagi masih di masa pandemik dan musim hujan. Jaga kesehatan. Tapi jangan sampai lupa bahwa di Bawaslu masih punya tugas-tugas yang luar biasa ya. Jadi pasca pilkada itu kita masih punya tugas yang luar biasa. Salah satunya seperti ini adalah menyampaikan tata aturan yang ada, menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk ini ya program kita gelar tikar ini ya, literasi politik dan demokrasi ini bagian dari pendidikan politik masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu soal kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Begitu Mas Budi. Ya, baik Bu Umi, terima kasih. Ya, kita sampai di penghujung acara kita, Gerakan Literasi Politik dan Demokrasi Pemilu ya dan Pilkada. Harapannya ke depan semakin baik lagi sehingga demokrasi kita semakin baik, sehingga kita harapkan muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas itu, sehingga harapannya ketika pemimpin-pemimpinnya berkualitas, bangsa kita, bangsa Indonesia semakin maju gitu. Ya, dari saya ya selaku host gelar tikar pada siang hari ini, ada salah-salah katanya, saya mohon maaf. Jangan lupa ya pantau ya media sosial kita, baik Twitter, Facebook, Instagram ya, untuk mengetahui update informasi kegiatan Bawaslu ya selama 2021 ini. Ya, dan jangan lupa nantikan gelar tikar kita yang selanjutnya ya, ke-15 dengan tema-tema yang tentunya menarik gitu. Akhir kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Bu, apa? Salam awas ya.